Terus apa lagi bos? Yang masih ngeganjel? Yang masih ngeganjel selama ini saya pengen melunasi utang semuanya Pak Haji. Utangnya kemana Pak kalau boleh tahu? Utangnya ke bank doang. Dulu ngutangnya berapa? Ya kurang lebih 200 juta. Buat apa bos kalau inget-inget dulu bos? Utang dulu. Utang dulu buat beli kendaraan. Hah? Buat nutup utang, gali lubang tutup. Jadi lubang, ngutang iya. Buat nutup Utang. utang. Kok sama bos sama pojokan yang berduduk pakai topi bos? Gak ada ujungnya. Iya. Oh, jadi Makanya saya datang ke sini tuh ke RDAJ pengen cepat melunasi utang Pak Haji. ya. Kalau misalkan nih bos, ibadah lo ditingkatkan dari yang udah, lo kan ibadah udah ya. Iya. Tapi sekarang maunya gue ibadahnya ditingkatin. Berat gak? Enggak. Bangun jam 00, Insya Allah siapa? senyum, Ya. mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Insya Allah. Pernah gak baca Quran? Pernah Haji? Berapa juz? Ya paling ngaji Yasin aja. Oh, ngaji Tiap ya. malam Jumat itu. Nggak boleh. Baca Quran dari awal. Dari awal lo telatenin baca Quran. Terus kan bos dari Cikampek ya. Iya. Ini tamu gue dari Pamarican, Banjar Patroman. Dia gabung ke RDAI baru berapa tahun bu? Berapa bulan? Berapa tahun? Ya udah 2 tahun. 2 tahun. Nah, ini juga dia maksa bos. Ibadahnya maksa, yang tadinya jengkel sama mantu. Bos kan belum punya mantu. Belum. Dia udah punya mantu. Ngeluh sama mantu. Jengkel sama anak. Ngeluh sama anak. Jengkel sama cucu. Iya, banget. Ngeluh sama cucu. Nah, ini udah mulai latihan nih bos, dikurang-kurangin. Emang berat sih, tapi kan kalau enggak, ya Allah, kita mau begini terus sampai usia 60 tahun, 70 nggak mau lah. Kalau bisa uang ngejar kita. Uang ngejar kita. Caranya apa? Bos harus lawan. Jangan ada yang pernah diseselin. Nah, kita suka diseselin. Kenapa dulu gua ngutang ya? Nggak boleh. Kan kita bersyukur dengan adanya utang, kita jadi ilmunya jadi tinggi nih. Ilmu kepedulian kita. Jadi bos jangan buru-buru utangnya dilunasin. Tapi nanti lunas sendiri. Ibu pernah ngelahirin berapa kali bu? 3. Orang hamil ngelahirin berapa bulan bu? 9 bulan. 9 bulan. Ada gak baru 2 bulan hamil terus ngelahirin? Nggak ada. Berarti kan kalau belum waktunya ngelahirin nggak bisa lahiran kan? Berarti utang kalau belum waktunya lunas bisa gak dilunasin? Nggak bisa. Kan belum waktunya. Tapi kan kita kadang gregetan. Duh, gue pengen cepat-cepat lunas. Gue nggak mau ketemu sama debt collector itu tuh. Nggak bisa. Makanya kan ilmu RDAI jalanin, syukurin, nikmatin. Tapi kita masih nganut, mikir, komen, ngeluh. Janganlah. Berarti gue mesti nyantai dong. Setuju. Tapi kan nggak bisa dalam keseharian. Bahwa ini kita gergetan. Apalagi udah waktu jatuh tempo. Ya. Udah waktu jatuh tempo ya. Gemes ya. Pusing yang ada Pak Haji. Berarti yang dialamin bapak, ibu sama ini sama ya. Walaupun ini di Cikampek, ini di Banjar, Petromak ya. Oh Petroman, bukan Petromak. Petroman. Kalau Petromak apa? Ya? Petromak di Lampung. Alah. Lampu Petromak. Kirain Banjar Petromak. Makin pusing malah makin datang. Iya. Itu DC memang. Coba ibu pakai mic, ceritain testimoni bu, pengalaman punya utang, ilmunya Pak Haji kok mesti jalani sih. Ibu meraktekin ilmu RDAI apa biar ini buat motivasi ini bu? Iya gini Pak, dulu saya itu kan memang saya itu hidup sendiri tuh udah sampai karatan kasarannya ya Pak. Jadinya demi untuk anak-anak ya otomatis jadi utang gitu ya kan.
Utang sampai ibaratnya kasarannya itu. Tunggu ya, saya potong. Mbaknya ini kan suami yang kedua. Ini di atas mbaknya kakak kelas. Jadi mbaknya ini kan pernikahan yang kedua. Ya. Ini kakak kelas. Yang ketiga. 3 kali, saya 3 kali. Jadi kalau dia mau nikah lagi, sekarang yang keempat. Enggak. Coba cerita. Jadi utang tuh dari sedikit langsung topat. Utang lagi, bayar utang, tutup lubang, gali lubang, akhirnya utang ke renten. Yang sampaikan ibaratnya cuma utang 3,5 juta sampai itu renten itu ngambil barang-barang saya, perabotan saya senilai 12 juta, itu ukiran semua dari Jati. Tapi saya legowo, tapi benar ternyata begitu udah kenal RDAY, apa yang dikatakan Pak Haji itu nyata, walaupun itu yang udah saya lalui gitu loh. Jadi orang yang ngambil barang-barang saya itu mati beneran Pak Haji, dari dilalahnya gitu ya. Jadi ada perampok minta kunci berangkas dia, karena dia tukang renten kan uangnya banyak, jadinya dia stroke gitu, jadi shock langsung matinya lah gitu. Tapi saya legowo aja. Tapi terus berikutnya itu yang sekarang-karang ini gitu loh, saya itu kena invest bodong. Invest bodong itu 100 juta. Itu saya jadi mengenal RDAY kayak gitu, terus saya jalani gitu loh, dari apa itu, dari bangun jam 00, padahal tadinya tuh saya kebluk banget. Pak Haji tahu kebluk? Yang bangunnya aja kalau belum tengah hari, yang mandinya kalau ibaratnya mandi tuh sehari sekali, jam 12 biar ke bawah siang, ke bawah pagi, ke bawah sore. Nggak taunya terus saya mandi, terpaksa saya mandi bangun jam 00, mandi, senyum dulu 41 walaupun belum sampai lah 41, saya lupa ngitung. Terusnya mandi pandan, paksain sampai baca Quran, padahal tadinya tuh saya nyentuh Quran aja nggak pernah, Bu. Karena saya selalunya cari uang itu demi untuk anak-anak maksudnya, sama demi utang, tapi ternyata tuh nggak selesai dengan itu. Nggak taunya pas saya udah rasa, saya paksain sampai seusia saya tuh nggak pernah bolong, sampai bisa hatam tuh dalam 3 hari, hatam sampai 3 kali gitu loh. Alhamdulillah. Jadi sekarang tuh legowo aja. Jadi pas sudah saya praktekan dengan hatinya yang legowo gitu loh, itu orang yang datang tuh nggak pernah ada. Padahal saya juga punya utang, nyantai aja. Sampai 1 tahun itu apa ibaratnya ke debit sendiri, entah itu gimana caranya tuh saya nggak ngerti. Yang penting tuh ya udah, yang penting itu ya berkurang gitu loh Pak Haji. Nah, ada kepala bank datang juga, ya udah nyantai aja saya. Nggak kayak tadinya ada bunyi klakson, ada motor, padahal cuma niup gitu, niup doang karena hujan. Saya udah takut tadinya, malahan jadi datang yang lain, masalah yang lain jadi datang lagi. Jadi masalah demi masalah jadi datang, bukan masalah dari utang-utang, tapi masalah dari apa-apa gitu loh. Begitu saya jalanin dengan hati tenang gitu loh. Tadinya tuh saya itu temperamen, saya apapun ada gelas kalau kesel udah langsung lempar aja. Sekarang alhamdulillah nggak pernah gitu. Alhamdulillah jadi sekarang juga apa itu ya orang makanya ditinggal kabur, laki yang nomor 3 itu kabur Pak Haji. Jadi dia tuh 3 kali kawin, tiga-tiganya kabur. Iya. Ini yang mau keempat, tapi yang keempat udah merinding. Ya pikir tadinya gitu. Gimana kalau lagi marah sama suami? Keluar gak? Loh, langsung saya itu ada teko, teko, 1 air putih, 1 air teh. Langsung saya siramin yang ada tehnya. Aduh. Oh, parah saya. Untung bos gak ketemu sama ini ya. Untung ketemu sama istri yang itu ya. Yang ini mah baik Pak Haji. Ih, baik banget. Saya memang makanya yang ketiga itu kabur, beneran kabur sampai sekarang. Makanya status saya tuh bodong, cerai tidak, tinggal mati tidak, mengurus paspor pergi lagi ke Malaysia tuh nggak bisa Pak Haji. Karena dulu itu kan saya paspor tipu-tipu gitu loh Pak Haji. Giliran saya mau pergi, ini status janda bodong. nah janda bodong. Gak ada surat-surat. Begitu jalan ilmu RDAY, berjalannya waktu gitu loh, hati tuh jadi tenang gitu loh, jadi tenang gitu, dengan yakin. Ya alhamdulillah itu saya mobil juga gratis, gak beli, nggak nyicil, padahal uang Nggak nyervis tadi saya Gratis.
Sekarang kata Rizal katanya nih Bu harus 5 juta. Ah, dah lah biarin aja nanti mogok di mana dah. BPKB-nya ketinggalan di rumah. Enggak lah udah biarin aja sih, diakal-akalin aja. Terusnya rumah walaupun rumahnya cicilan tetapi kan renovasi, bikin dapur, bikin kanopi segala itu memang gratis. Dari mana itu sukanya kata orang katanya dari mana kerja enggak apa enggak paling juga itu nyegik katanya. Lah nyegik mana saya nggak jadi bagong. Terus aja bilang diadun kali. Jadi dilalahnya saya nggak ketemu sih sebetulnya. Jadi saya pernah nikah sama orang Singapura. Padahal cuma nikah kilat kayak gitu loh. 18 tahun nggak pernah ketemu, dilalahnya tuh telepon. Karena telepon saya itu telepon dari udah puluhan tahun nggak pernah ganti. Jadinya totonya ngasih hadiah ulang tahun gitu, deket rumahnya. Udah setelah ngasih mobil, ngasih rumah, orangnya meninggal ya, alhamdulillah. Gitu. Cuma Allah suruh nganterin doang itu apa rezeki saya yang masih tersimpan di sana. Begitu loh Pak Haji. Kiranya kalau ngitungin masalah utang zaman dulu mah udah bikin ngeri saya mah. Orang yang nagih malah saya marahin. Sekarang ada orang lagi ya biarin aja deh datang aja silakan gitu. Begitu saya ucapkan gitu, kalau yang nagih ya datang aja, tapi malahan jadi enggak. Begitu kita ketakutan malah makin datang, kayak orang manggil, kayak orang dipanggil gitu loh. Alhamdulillah sih sekarang tuh udah benar-benar jalani, syukuri dan nikmati. Zaman dulu tuh saya dukun kemana-mana Pak. Semalam tuh saya cerita sambil nganterin Pak Haji Marco ya. Udah kemana-mana, saking udah pusing. Tapi bukannya malah selesai, malah nambah. Kemana aja? Wah, kemana aja yang udah ke Gunung Kawe, yang ke mana tuh Wonosobo, yang ke Trenggalek belum sampai ke sana. Mana itu yang deket Wonosobo itu tempat tembakau itu? Kediri juga, Kediri. Temanggung loh. Kok Pak Haji bisa? Padahal saya enggak. Pernah. Ke Kediri yang bertapa. Udah macem-macem pokoknya udah kemana yang ke Cilacap sama itu kayak kentung lah, itu pasti kentung tuh di pantai selatan di sana. Bersila dulu kalau udah kenal mungkin dia barengan ya. Begitu, tapi dilalahnya karena Allah itu menciptakan saya suruh jangan ke ke jalan yang sesat, jadi dilalahnya saya disesatkan gitu. Jadi ke gunung itu ya ibaratnya puncak gunung dilalahnya ketipu, jadi bukan kuncen asli. Katanya nungguin manggis, daun manggis jatuh, udah nggak akan jatuh karena itu dia itu dari itu loh apa yang tipuan, yang buatan itu pohon manggis gede buatan gitu loh, dari apa fiber apa Pak? Oh, ya? Iya, bersila di situ. Udah kayak orang gila Kak, pikir-pikir saya jadi ketawa sampai sekarang. Ternyata bukannya itu sampai mobil berapa dulu. Kan dulu yang suami saya itu kan selalu manjain saya, mobil apa aja dibelikan gitu. Begitu. Jadi sekarang tuh ya udah. Sini aja. Banyak yang ngehasut gini RD aja gini. Bodoh amat, yang penting saya itu hati tenang. Enggak, jadinya ibadah ya ibadah aja gitu loh, nggak mikir. Tadinya kan waktu baru datang ke sini karena saya nggak paham, ibadah tuh karena pengen lunas hutang, ibadah tuh karena masalah. Tapi dengan berjalannya waktu, ibadah ya udah ibadah aja gitu. Masalah utang ya biarin aja, itu kebuktinya lunas dengan sendirinya gitu loh. Gitu loh Pak Haji. Ya, coba Ibu udah praktekin ilmu RD apa aja biar masih termotivasi. Oh saya? Ya. Saya itu ya intinya itu bangun jam 00, senyum 41 kali walaupun belum tamat ya sampai sekarang, nggak bisa ngitung. Terusnya mandi pandan tuh yang luar biasa, mandi pandan gitu. Terusnya tahajud, terus baca Quran. Terus nggak tidur, bener-bener nggak tidur. Terus nggak bolong, bener-bener nggak bolong sampai seusia saya, bahkan lebih gitu loh. Sampai sekarang juga saya masih suka mandi malam. Terusnya qobliyah badiyah, jangan nggak bolong. Terusnya sedekah juga, utamanya itu sedekah. Ibaratnya saya tadinya tuh nggak pernah sedekah. Sedekahnya itu kalau ibaratnya saya dapat rezeki ya makan-makan sama temen gitu loh. Ternyata begitu saya sengsara gitu, saya teman-teman saya itu pada menghilang gitu loh. Begitu. Ada uang abang
Sayang, Nggak ada uang, abang. Beneran temen dulu. Ya kalau kasar aja itu no money no honey zaman dulu. Begitu. Jadi alhamdulillah semuanya itu ya banyak yang terkabul bagi saya gitu ya, banyak yang terkabul walaupun kecil-kecil. Intinya itu saya sehat, saya hatinya tuh lega gitu Pak Haji. Walaupun masih suka kadang ada emosi juga, tapi masih bisa bertahan. Sekarang kan emosi saya itu kan ada untuk yang diucapkan itu loh, apa itu sumpah serapah. Jadinya tenang, lega gitu loh. Depa nakal banget aslo. Kalau lagi-lagi kayak gitu pasti mami itu pulang-pulang dari RDAY itu bawa Pajero. Terus jawab apa? Pajeronya Pak Haji, nggak mungkin lah mami. Dia tenang jadi jamnya Pak Haji, enggak emosi. Tadinya kan berdebat, walaupun kecil pintar berdebat. Cucu saya kan dari lahir itu ikut saya. Terus kalau ya cucunya udah bilang begitu, Usari keluar langsung rokok. Ketawa tapi ditutupin gitu loh, pura-pura kemana. Soalnya kalau ketawa depan dia nanti dia jadi mangkinan kayak ngeledek gitu. Coba Bu, ini kan ada sifat 18 tadi. Gimana caranya menaklukkan sifat 18? Kalau ini kan mungkin beda. Kalau ibu ke cucu, ke anak, ke mantu. Iya. Gimana naklukin sifat 18? Ke cucu, ke anak, ke mantu. Biar masih nanti bisa nyontek. Kalau saya itu yang udah saya rasakan itu menghilangkan sifat 18 justru itu dari bangun yang malam Pak Haji. Bangun malam. Makin lega, makin legowo, terus nanti jadi ada pemikiran tuh yang positif datang sendiri. Terusnya kalau ibaratnya bangun tidur sampai mau tidur tuh sekalian kita afirmasi gitu loh. Jadi hatinya tuh membantu banget. Afirmasinya sepertinya alhamdulillah, terima kasih Allah, hari ini saya ada uang masuk 100 juta. Uang masuk 10 miliar. Cuma ngomong kan nggak beli gitu loh. Jadi itu membantu banget di hati itu, pikiran jadi tenang. Kalau di Al-Quran ayatnya dasarnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi ada dasarnya, Al-Quran ada berprasangka baiklah kepadaku. Lanjut. Terus versinya saya gitu. Jadi kalau bangun tidur itu harus bahagia, itu benar. Kalau ibaratnya pagi-pagi kitanya udah emosi sampai malam emosi terus Haji. Kayak penglarisnya begitu loh. Ibaratnya kalau kata orang tua juga memang kata mama saya yang Jawa Toto Pak Haji. Katanya pagi-pagi udah marah-marah nanti sampai itu nanti jadinya macam-macam gitu loh. Jadinya kalau kita umroh nih atau kita berangkat haji baru turun dari pesawat di Jeddah itu kan dapat makan dari pemerintah Arab Saudi, nasi ayam dibagi 4 seekor sama sayurannya tuh buncis, kekol dipotong-potong. Itu kalau kita ngomongnya nggak enak, sampai 40 hari pasti nggak enak. Tapi kalau kita ngomongnya enak, sampai 40 hari enak. Iya. Tapi kalau kita bilang, ih kok begini rasanya, jajan, dan uang living cost yang 3.500 real habis. Nggak ada sisa. Nah, itu di tanah Arab Saudi. Kalau di Indonesia yang tadi mamahnya bilang, coba praktekin. Kalau dibangun, ya pantangan ngomong apa? Iya, jadi kalau bangun tidur tuh pantangan pikiran yang negatif. Soalnya sampai malam nanti jadi masalah, ada masalah apa, masalah mendengar yang nggak enak dari tetangga atau apa aja gitu loh. Jadinya sukanya kalau saya lagi live ya Pak Haji ya, jadi saya selalu mengajarkan yang simpel yang menurut ama saya yang udah saya jalanin, bahagia pagi-pagi, ketawa pagi-pagi gitu loh. Terus ngetawain apa? Ya sekarang kan ibaratnya ada sosmed, melihat yang komedi, yang bikin ketawa, yang bikin lucu. Seperti kayak saya kan ibaratnya favorit banget sama Rina Nose gitu ya. Ya udah itu aja ditonton, nanti kan muncul gitu. Jadi ngakak sendiri lupa. Nah kalau udah aktivitas, jadi itu kan sebelum aktivitas kita tuh harus seneng gitu loh. Kalau udah setelah aktivitas antara jam 9 itu udah termasuk udah bebas gitu loh. Kita mau apa, tapi terusnya jadi positif terus sampai malam. Ibaratnya kita lagi nyetir sendiri, ya udah bawa happy aja jadinya kayak gitu. Tapi kalau bangun tidur udah nguring-nguring karena cucu apa itu bikin kesel karena saya hidupnya sama cucu doang. Dilalahnya
kita nyetir juga dilalahnya itu ada apa yang bikin kesel gitu loh Pak Haji, ada aja. Oh iya tadi tuh marah-marah sama Depa gitu ya, kan Depa itu kan udah pakai RDA ya Pak Haji, celana dalam apanya dibalik. Kan sekolah udah waktunya jam 7:30 masih main HP, kesel saya ngambil sapu buat nakutin doang, gak kelihatan tuh Pak Haji, padahal totonya lagi di sofa. Gak kelihatan. Udah masa mana Depa tuh pas balik, kamu itu di mana? Dari tadi juga di sini, mau Depa tahu mami bawa sapu. Gitu. Jadi intinya kayak gitu, pagi tuh mulai dari bangun tidur sampai mau tidur itu bahagia terus afirmasi. Begitu. Gimana caranya ibaratnya kalau bisa bangun malam jam 12 tepat, kalau saya pakai alarm jam 11:55 gitu loh, pakai alarm. Jadinya kan ada biar apa itu, biar sadar, biar apa terkumpul gitu loh, gitu. Terus bangun, terus mandi gitu. Jadinya sampai sekarang juga saya namanya mandi yang jam 12:30 lah, karena senyum itu 41 kali 20 detik itu kalau dihitung kurang lebih 27 menit. Itu enak, langsung mandi, itu mandi pandan. Terus saya itu nggak pernah direbus, nggak pernah pakai air hangat, air dingin, lebih seger. Jadi mandi jam 12:30 sama mandi subuh, dinginan mandi subuh malah jadi ketagihan saya gitu. Jadi intinya kayak gitu, afirmasi positif. Nah, bisa gak bos? Cuman bedanya Bu Sari dengan penggodanya tuh, Bu Sari tuh mantu, anak dan cucu. Nah, si bos apa nih penggodanya? Kalau utang, saya utang Pak Haji. Dia juga ada utang. Ada utang nih sekarang. Ini Pak Haji. Anak. Iya. Oh iya. Kan dapat pengen jadi Anak dapat pingin. Anak mahal. Iya. Anak mahal. Anak mahal. Itu maaf Pak Haji, untuk mandi malam itu kita tidur dulu atau? Tidur dulu kalau bisa. Jadi jam 8, bos jam 9 malam udah tidur. Nanti jam 00 bangun. Iya. Bos. Itu tiap hari itu Pak? Tiap hari. Bos nanti kalau udah lakuin jam 00, senyum, mandi pandan 9 lembar, tahajud, maksain baca Quran menuju ke 12 juz, itu duit datang sendiri bos. Duit datang sendiri. Kok bisa Pak Haji? Bisa. Ini kan dari Banjar, Patromak, datang ke sini. Tadi Rizal dibawa laporan, Pak mobilnya Bu Sari masuk bengkel di bawah, gitu. Tadi barusan, ya udah besok Sabtu dikerjain, ganti spare partnya yang baru. Saya bilang begitu. Padahal dia nggak ngerayu saya, Rizal nggak ngerayu saya. Yang bagian belanja kan spare part Pak Oki nggak ngerayu saya. Tapi tadi saya japri, ya udah beliin aja, ambil di Eka Jaya ganti. Coba bayangin bos. Berarti kan ilmu senjata makan tuan. Ilmu RDAY dipraktekin dia ke saya. Saudara bukan, tetangga bukan, temen bukan, mantan bukan. Oh ya Pak Haji. Semobil belum pernah, malah yang semobil dia berdua. Tapi yang ngeluarin duit saya. Saya langsung rusak mobilnya. Iya, jadi kan tadi malam nganterin Haji Marco karena hujan. Iya. Langsung tadi pagi langsung masuk bengkel. Diperiksa, kata Rizal, Pak ini mesti diperbaiki. Ya udah besok Sabtu pagi-pagi Bu Sari suruh masuk, perbaikin, ganti semuanya yang baru. Saya bilang begitu. Bapak udah tahu belum biayanya? Udahlah, cincai lah, saya bilang gitu. Terus ini Pak Haji, kan saya semalam duduk sama Bu Sari di sini. Sopanya langsung dilarung ke laut, diganti laut. Ini baru nih, ini baru. Jadi tadi malam Bu Sari duduk di sini, Haji Marco di sini. Habis acara selesai live, langsung joknya saya larung ke laut. Kenapa tuh Pak Haji? Lain gitu loh. Baru. Dilarung di laut. Ini jangan dilarung ya Pak? Iya. Iya. Kapan gantinya? Semalam. Dek, udah sayang, simpen ya tuh di mana? Dilarung ke laut. Gitu. Terus maunya gue nih bos, sekarang gede jengkel apa gede hajat kalau saya boleh tanya? Gede hajat.
Berarti jengkel mesti dikalahin dong. Iya. Sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. Kalau bisa mikir Jauhin. dijauhin. Sekarang gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Nah kalau bisa komennya dijauhin. Sekarang gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Nah kalau bisa ngeluhnya dikalahin. Jadi mesti lawannya begitu bos. Iya. Lawannya hajat. Kita kan enggak. Hajatnya gede, jengkelnya gede. Janganlah. Hajatnya gede, ngeluhnya gede. Enggak boleh lah. Enggak boleh. Enggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi maunya gue lu bawaannya gembira, Iya. ceria, Happy. gembira, ceria, happy, setuju. Oh iya Pak Haji, untuk mandi malam itu untuk masalah daun pandannya diganti apa enggak Pak Haji? Enggak, sampai warna coklat baru diganti. Oh gitu. Coklat Jadi nggak usah dan- diganti. enggak, 9 lembar gitu ya. 9 lembar. Nanti kalau udah coklat ganti. Nanti udah coklat ganti. Nanti udah coklat ganti. Manjur gak? Manjur. Pokoknya jalanin, syukurin, nikmatin. Gue mau bos, lo harus bisa baca Qurannya harus 12 juz. Gimana caranya? Kalau orang kan berat lah, kita kan udah umur 40. Oke lah, nggak usah lama-lama, sebulan deh. Oke deh, nggak usah lama-lama 2 bulan deh. Oke deh, nggak usah lama-lama 3 bulan, nggak apa-apa, yang penting proses. Iya. Begitu. Bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Bisa insya Allah. Gitu. Bos, kelebihannya apa sih kalau lu baca Quran? Ngantuk. paling. Itu doang. Lawan bisa gak? Ya kalau ada Iya, bangun aja susah. Dulu. Sekarang. Iya, sholat subuh aja alarm handphone ya di samping nggak bangun dia. saking capeknya itu Pak Bu, Haji. kalau saya boleh tahu nih, dari hati kecil ibu yang paling dalam, kok ibu bisa milih pangeran jadi suami ibu? Apa kalau bisa bu? Kelebihannya apa bu? Apa bu kelebihannya bu? Dia mah baik sih, Ya, mau bantuin kayak gitu. oh terus? Kerjaan rumah. Makanya ibu pilih ya. Kenalnya mah cuma 3 bulan. 3 bulan dari mana dulu kenalnya bu awal-awal? Awal mah dikenalin teman, tapi kenalannya lewat Facebook. Kayak gitu. Udah jodoh kali Pak Haji. Iya 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 iya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi gak? Setelah bos abis dengerin testimoninya Bu Sari dari Pamarican, Banjar Petromak. Saya sampai cucu itu anak saya. Pegang mic, dan pegang mic. Saya hasilnya itu banyak. Yang luar biasa lagi, anak saya kan lelaki. 9 tahun menikah, 9 tahun setengah menikah. Sekarang udah punya anak, alhamdulillah. Baru 9 bulan jadinya Pak Haji. Jadi banyak gitu loh. Jadi nggak ke dokter, nggak kemana-mana, nggak diurut. Gitu. Coba aja jalanin aja Pak. Begitu saya udah ngejalanin ilmu edaya, jadinya saya punya kesimpulan. Kadang-kadang saya ngobrol sendiri. Ternyata gampang ya, gitu loh. Jadi kok semuanya itu dilalui itu dengan hati yang tenang. Semuanya itu jadi tenang, semuanya jadi indah gitu loh. Jadi yang enggak, kan kalau dongkol itu rasanya kan nggak enak ya bandingin Sari dulu sama Sari sekarang. Dulu pas saya suka saya repeat, dulu kayak gini, jadinya kayak gini. Nah sekarang kayak gini, jadi begini. Alhamdulillah. Ibaratnya ada anak ibaratnya yang bikin mancing jengkel. Saya jadinya sekarang alhamdulillah sama Allah diciptakan gitu. Saya keluarga saya ibaratnya ada jembatan Sirotol Mustaqim. Anak gitu loh. Siapapun yang bisa melewati, nah itu pasti akan sukses. Karena yang waktu saya mau dapat mobil lagi itu wajib. Udah luar biasa itu. Akhirnya pas udah saya nyerah aja deh lah, angkat tangan aja lah. Biarkan aja Allah yang turun tangan. Langsung selisih 42 hari gak nyampe Pak Haji. Langsung tiba-tiba kering hadiah ulang tahun. Itu luar biasa. Jadi sekarang tuh kayak dulu aja bisa yang segitu parahnya sampai saya makan anak-anak sampai keracunan nasi Pak Haji. Semalam cerita Masih basi. nasi kering habis dari orang hajat kan dikasih nasi. Nah itu kan karena terlalu banyak, jadi dijemur sama mama saya.
dijemur udah kering, dimasak lagi, udah dimasak, sisa dicuci lagi, dijemur lagi, dimakan lagi, sampai keracunan. Yang terakhir waktu mau dapat mobil itu, saya anak-anak saya tuh saya kasih makan kabel. Jadinya kan pinjem duit udah nggak ada orang percaya, minjem beras nggak ada yang percaya. Ngerokok, saya tukang rokok, sampai cari untung saya belinya jarum coklat yang bisa, yang tembakau semua, saya linting, saya ngerokok sampai udah batuk segala gitu loh. Jadi intinya itu sampai ke saudara pinjem beras 1,5 kilo untuk ngasih makan anak, nggak ada yang ngasih. Ke warung kalau di sana kan nggak ada tuh warung jual beras Haji, karena pada petani gitu. Jadi akhirnya saya ada kabel telepon yang saya udah berapa itu nggak bayar gitu loh. Saya rorot aja, saya bakar, diambil tembakannya dijual buat beli beras, dapat 1,5 kilo gitu loh. Bukannya kabel dimakan kayak udah lumpur. Iya, kirain saya dari udah lumpur. Iya, kabelnya dimakan gitu. Itu saya narik angkot, padahal saya 2 hari gak makan. Terus saya penting udah bawa beras, dilalangnya itu supir angkot, saya supir tembak, ngegantiin supir inti gitu loh. Dilalangnya supir intinya juga nggak masuk karena sakit. Terus ditanya sama anak-anak, mama nggak kelihatan makan? Udah makan di teman begitu, padahal nggak makan Pak Haji. Jadi apa itu mau ke tetangga malas, udah pada cuma-cumi. Ibaratnya ada yang hajatan sebelah rumah. Saya pernah lagi ngedong bayi, ngedong depa gitu loh. Jadi otomatis kan ditinggal, takut nggak ada yang jagain, takut jatuh, takut apa. Terus saya maksain aja gitu, saya datang aja dulu nengok. Lagi pada ngomongin ke saya, tuh tetangga sebelah makanya kelaparan katanya gitu. Ani nggak bisa, apa-apa nggak bisa katanya gitu ya kan. Tuh mana ada, padahal ada saya di belakangnya, jadi nggak tahu. Nah nggak taunya tuh jadinya untuk momen yang paling indah tuh ya itu, begitu saya habis dapat ini sampai nangis udah nggak bisa keluar air mata, menjerit udah nggak ada suara, saya cuma ngusap dada. Allah itu kalau seandainya saya masih dikasih percaya titipan rezeki darimu, pokoknya saya akan pegang amanahmu, itu janji saya. Nggak taunya itu terusnya itu mantan suami telepon. Hadiah ulang tahun tinggal ambil mobilnya katanya di Ciawi, katanya gitu. Jadi mobil Ciawi memang udah dibayar, udah katanya gitu. Gak udah sih tinggal ngambil, berangkatnya naik ojek, pulangnya naik mobil. Udah kayak gitu langsung saya beli jajanan itu untuk yang lagi bantu-bantu. Hari itu juga saya yang tadinya itu saya bingung untuk kondangan uang dari mana, akhirnya saya kondangan langsung aja saya beli ayam 6 kilo sekaligus. Wah ini dari mana ini 2 hari nggak pulang ini gitu ya. Langsung tuh jajanin dong, dapat rezeki. Semua hitung tuh orangnya berapa, semua hitung. Saya bayar mau apa? Bakso, dikiranya bercanda karena itu kemarin tuh terpuruk sekali Pak Haji. Langsung saya beliin semuanya itu, 1 belandongan, beliin semua. Beli bakso? Iya. Mau. Hitung semua ya, gitu sambil sombong Pak Haji karena saya terlalu sakit. Tadi subuh kamu ngomongin. Nah sekarang saya jadi nggak ada sistem dendam, saya itu sifat saya nggak ada dendaman dari dulu. Siapa yang menyakitin saya akan bayar dengan anak. Kebaikan. Jadi saya bayar dengan kebaikan Pak Haji, jadi nggak ada dendam gitu. Begitu, alhamdulillah. Jadi mobil gratis, ke bengkel gratis. Sampai sekarang jadinya saya jadi belajar dari situ Pak Haji. Begitu saya udah ada masuk Injek lem tikus. oh lem tikus. Iya makanya. Terus jadi begitu saya udah ada mobil, kelihatannya saya tuh kalau kelihatan punya uang beda Pak Haji, nggak cuma saya doang, perasaan orang gitu loh. Punya uang sama nggak punya uang bukan dari penampilan baju, kelihatan. iya. Kalau dulu saya kan nggak punya. Nih pakai ini. Nih, bos pokoknya praktekin kayak Bu Sari bisa ya. Ya Pak Haji. Kalau dia bisa, lo pasti bisa ya. Bisa. Oh, paksain. Dilap sayang dilap. Jadi lo bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud wajib ya. Tahajud wajib ya. Harus. Gue mau cair 10M. Ajarin nyentongin duit cair 10M. Ajarin nyentongin duit. Deket situ bos. Makanya belum dede tuh katanya kena lem tikus. Emang kamu Teksnya ya ini contoh yang dipraktekkan. sayang, saya udah tuh.
Haji di Kalimba ini untuk dipakai manggil teman-temannya dia, saudara-saudaranya dia, tapi usahakan jangan sampai terpakai. Ya, ya. Modal, iya modal mancing. Nariknya ke dalam sini, keroknya, kerok. Tapi nggak usah nyempet yang penting ada. Tapi sini promosi. Saya. Ya pada ada nggak yang ngebel? Atas Ada yang ngebel dari promosi kemarin. Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Ganteng. Ada berapa yang ngebel? 5 ada Sembarang kemarin. Contoh aja. 10. Nama ganteng. Coba yang lain-lainnya udah tahu. Ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya sini, ajak kawanmu, saudara-saudaramu, sebanyak-banyaknya masuk ke almari saya, masuk ke berangkas saya, masuk ke rekening saya. Minggu ini, bulan ini ya, saya perlu. Grup ibu berapa anggotanya? Yang belajar tuh berapa yang datang kawanmu, saudara-saudaramu, dimanapun juga, sebanyak-banyak. Oh ya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Undang ya, ajak ya, datang ya kawanmu ke sini, ke rumah saya sini, dari manapun saja, sebanyak. Mau ke sini ini. Bahasanya boleh dikembangkan sendiri dengan bahasa yang enak, Kalau udah ke hasil lebih makanya masuk ke hati Bapak. itu jangan Ya, biar lembut. Nanti kita komunikasi, waktunya bebas. Tapi melakukan seperti ini minimal 9 kali ucapan. Boleh habis sholat, boleh habis maghrib, habis subuh, habis duhur, terserah waktunya. Gitu. Tapi ada yang ngebel lah ya 5 sampai 10. Pengantarnya. Kalau dagangannya mau laris. Ada juga yang tanya-tanya masalah sedekah makanan favorit Ya, gitu loh. saya. Ada yang cuma tanya-tanya bagaimana kalau sedekah untuk orang tua yang meninggal gitu loh Pak Haji. Bos praktekin ya. Iya Pak Haji. Bos sabdain ya, cair 10M ya. Amin. Sip, terkabul. Amin. Oh ya Pak Haji, Ya. minta tolong untuk anak biar jadi anak soleh. Oh, ajarin. Pakai mana-mana. Mikir. Udah nggak apa-apa. Tadi kasih lagi. Ajarin. Cara anaknya takluk. Anak pintar, prestasi. Anak pintar soleha kayak Raya. Ajarin. Itu kalau istri saya biar anak saya nggak main handphone terus, nggak nakal, dan juga disuruh sholat mau belajar itu sama istri saya ditemanin ke kotaknya, ke uangnya. Pasti si baby si orangnya anak kecil namanya baby karena kecil atau si A pinter. Niatnya dengan mengerti kalau semua tuan melakukan semua penyayang terus ini anak-anak pintar yang berbimbingan dari Bapak Suwanto ini pasti anak saya pintar dan nakal, bicaranya bagus, tidak ngomong kasar, jadi seperti itu bisa main pas bangun tidur atau mau tidur itu kan pasti gini wajahnya kemudian masih baby gitu. Iya. Anaknya Haji Marco juga kayak anak ini. Prestasi alhamdulillah. Yang pertama masuk kuliah IPB tanpa tes, jalur undangan. Terus masuk jadi pramugari. Sekarang udah terbang. Yang nomor 2 udah prestasi. Sama kayak gitu pakai RC bukan mamahnya
Boleh gak saya makan suaminya? Boleh. Ini juga boleh. Bisa? Cair ya? Sip, terkabul? Sip, terkabul. Thank you ya. Yuk. Ya, praktekin ya. Makasih ya, Bu. Yuk. Yuk, promosi. Pegang mic. Mangga. Duduk situ. Duduk situ. Mansud, Mas. Yang mau gabung ke Sari Jamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman gitu ya yang mau gabung dengan untuk belajar sedekah, bisa gabung dengan grup belajar sedekah Sari Jamu. Yang mau bergabung silakan hubungi ke nomor telepon saya di 0859 7272 6688. Saya ulangin ya, 0859 7272 6688. Kelebihannya apa, Bu Sari, grupnya? Kelebihannya saya itu ibaratnya nampung dari orang yang mau belajar gitu loh, yang belum konsisten. Nah, bisa belajar di sini, belajar di grup saya dari sedekah recehan. Sukanya kan kalau di grup yang sebelah katanya terlalu berat 50.000, terlalu berat 100.000. Ya udah, untuk belajar secara bertahap seminimal mungkin, minimal tuh dari 10.000 per hari sedekah subuhnya. Terusnya sedekah Jumat barokahnya wajib 100.000, itu minimal Pak Haji. Ya. Untuk pemulanya jadi wajibkan gitu ya, jadi sedekah untuk seminggu ke depan. Kenapa harus seminggu ke depan? Jadi untuk menjaga biar nggak bolong gitu loh Pak Haji. Jadi ada tandokan dulu di situ. Ya. Gitu. Jadi diwajibkan transfer ke rekening Pak Haji senilai 170, itu minimal. Boleh juga 1 miliar, bisa juga 100 juta boleh, itu paling minimal sekali. Tapi kalau yang untuk permulaan itu memang wajib, itu 170.000, udah termasuk sama Jumat Barokah begitu. Sorry, maaf mau tanya, kalau ada sahabat-sahabat dari grup ingin tanya ke Bu Sari, pasti Bu Sari jawab nggak? Oh, mesti jawab dong. Saya itu nggak pernah pelit gitu loh. Walaupun ibaratnya nggak seketika langsung dijawab gitu loh ya. Tapi begitu saya udah ada di rumah, kadang saya lagi ada di jalan atau lagi tanggung gitu loh, pasti langsung saya jawab satu persatu begitu. Tapi kalau yang tanyanya yang benar-benar positif, yang ingin belajar tentang RDAY, yang ingin belajar cara ibadahnya bagaimana gitu, tapi saya nggak detail gitu loh, cuma menunjukkan ibaratnya datang aja langsung atau pelajari dulu yang di YouTube RDAY official, karena kalau itu kan beda-beda orang gitu loh Pak Haji. Begitu. Oh iya Bu Sari, terima kasih tadi Bu Sari udah promosi tentang Sari Jamu ya. Lagi nomor HP-nya promosi. Bisa minta nomor teleponnya lagi untuk lebih mudah lagi untuk sahabat-sahabat kita semua untuk menghubungi Bu Sari. Berapa nomor teleponnya Bu Sari? Nomor teleponnya bisa dihubungi ke 0859 7272 6688. Oh gitu ya Bu Sari. Iya. Pasti ya dijawab ya. Pasti dijawab. Dan juga untuk teman-teman ya dari wilayah Jawa Barat itu, dari wilayah Pangandaran, Banjarsari, pada Herang, Pamarican, Banjar, Ciamis, Tasik dan sekitarnya yang ingin pergi ke RDAY tapi males ribet ataupun belum tahu alamatnya, soalnya sekarang tuh banyak yang nyesat-nyesatin kayak gitu ya, bisa juga hubungi ke nomor saya itu, yang itu juga, yang 0859 7272 6688. Saya menyiapkan angkutan untuk ke RDAY antar jemput sampai ke
tujuan. Oh ya Bu Sari, boleh tahu nggak berapa harga tiketnya atau biayanya untuk ikut ke travel di Bu Sari? Biayanya itu jadi dari patokan tuh Banjarsari ya, Banjarsari, karena saya setar itu dari Banjarsari. Patokannya 700 pulang balik. Oh. Pulang balik. Selain transportasi, apa ada makan siang atau snack, atau ada roti atau dapat minum gitu toh? Ada waktu baru datang gitu, kalau baru datang gitu ya kan, karena itu biasanya tuh suka pemberangkatan dari Banjarsari itu kan habis Isya. Kalau makan juga kan nggak nikmat ya. Jadi nyampe di sini nanti ya dapat untuk sarapan gitu loh. Dan pulangnya juga kan ibaratnya selalunya tuh sudah berapa kali ya antar gitu tamu ke sini. Pulangnya kalau mau pulang kan setelah sholat tahajud ya. Nah itu juga dapat sarapan. Kadang-kadang suka bilang yang untuk sarapannya ini aja sekarang aja saya lapar, ya udah nggak apa-apa, ikut apa kata penumpang, jadi dapat makan 2 kali. Nanti di RDAY kan dapat makan juga Pak Haji. Wow. Oke, untuk sahabat semuanya, baik yang di Pamarican, Bayesari maupun di Pangandaran dan juga di di Ciamis dan lain-lainnya, bisa hubungi Ibu Sari, bukan Mbak Sari, Ibu Sari ya, Sari Jamu, biar lebih mudah lagi, dan insya Allah tidak bakal nyasar datang ke kandang karena Pak Haji dan Bu Sari cukup dekat ya, bisa WA langsung dibalas sama Pak Haji. 3 orang juga langsung berangkat. Oke. Supirnya juga udah terdidik, ramah, sabar. Walaupun ada yang pernah itu dimarahi sama penumpang saya gara-gara bannya kempes, juga sabar, malah dibeliin minuman. Ya, berarti benar-benar profesional ya Bu Sari, menuju ya, bagi proses juga ya Bu. Oh ya Bu Sari, di kandang ini sekarang lagi ada promosi. Promosi apa itu Pak Haji Marco? Promosi akekah penuh berkah yang diadakan di RDAY, yaitu untuk sahabat-sahabat semuanya, mungkin putra-putrinya belum akekah, mungkin mama papanya belum akekah, bisa dilaksanakan akekah yang ada di RDAY ini dengan kambing-kambing peternakan dari RDAY sendiri. Dan satu keistimewaan akekah di RDAY itu, pertama dipotongnya sama ustadz yang ada di RDAY yang biasa ngejab-ngejabin anak yatim dan tamu-tamunya, dan diambilin sama anak yatim juga. Dagingnya itu sendiri dimasak di sini. Ada mungkin ibu bapak ingin masakannya berupa tongseng, gulai, sop, ya sate atau rendang atau bersemur, bisa dimasak di sini karena kita punya staf yang khusus masak akekah berkah. Dan tentunya juga makanannya itu bisa diberikan kepada anak-anak yatim tentunya, karena dia konsumsi sama anak-anak yatim di RDAY, itu yang bikin tambah berkah. Masya Allah. Ada yang nanya itu ibaratnya berapa itu kalau ibaratnya akekah itu? Akekah itu kebetulan cucu saya juga belum. Kalau begitu Bu Sari bisa akekah. Cewek ya? Cewek berarti satu ekornya itu 3,5 juta. Dan untuk cowok biasanya 2, berarti 7 juta. Dan dimasak di sini, bisa diberikan kepada anak yatim. Di kafe kita pun sekarang RDAY punya kafe dan resto khusus untuk para tamu dan juga anak yatim. Mungkin untuk sahabat-sahabat semuanya ingin melaksanakan seperti arisan atau tahlilan bersama anak yatim di sini bisa, atau juga seperti mau haul ataupun ulang tahun. Kambing guling juga berarti bisa dong ya? Kambing guling saya belum tahu, yang saya tahu itu margo guling. Margo guling-guling. Iya, untuk sahabat semuanya, keistimewaan akekah itu juga, keutamaan akekah itu juga pertama untuk bersyukur kepada Allah atas anak dan cucu atau anak yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik yang perempuan maupun laki-laki. Kedua, akekah itu juga memberikan manfaat, syafaat pada orang yang diberikan akekah itu untuk di hari akhir nanti. Betul. Ketiga, akekah itu juga bisa mengurangi kotoran atau penyakit-penyakit yang ada di dalam anak-anak kita.
Akekah juga keempatnya yaitu akekah juga menjauhkan anak-anak kita dari gangguan setan. Iya, betul sekali. Setan. Jadi setan. Juga akekah itu juga ada yang kelima yaitu akekah itu dengan akekah kita biasa berbagi dengan sahabat, tetangga, anak yatim yang bikin lebih berkah lagi dan membawa keberkahan dan persaudaraan kita lebih erat lagi. Dan ingat, mungkin Bu Sari ingin tahu kalau mau akekah itu kemana aja? Iya. Nah, bisa hubungi ke Pak Haji Dwi Susanto di nomor Pak Haji Dwi Susanto di 0878-18-1618. Betul Pak Haji? Ya. Ya betul. Dan juga untuk hotline kita di 0812 berapa? 898-234. Dan tentunya untuk pembayaran bisa langsung hubungi ke rekening Pak Haji Dwi Susanto. Ingat ya, atas nama Dwi Susanto di BNI, BRI maupun di Mandiri. Serta BCA. Bukan Yuli Susanto, bukan ya? Bukan Yuli Susanto, bukan. Itu seperti kayak mantan gitu ya. Agak mirip-mirip sedikit. Itu untuk sahabat semuanya mungkin yang baru keingetan dan baru lihat titik kita di sini bisa hubungi Pak Haji Dwi Susanto karena untuk keistimewaan dari akekah itu Pak Haji langsung menjawabnya. Luar biasa. Pak Haji saya mau akekah, pasti Pak Haji angkat gitu. Dan itulah keistimewaan akekah di RDAY. Oh ya, ada lagi. Apa lagi itu Pak Haji? Iya itu ijab kabul ketika naik kuda. Jadi di RDAY ada kuda spesial yang bisa ditunggangi oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang ijab di atas punggung kuda dan kudanya itu bisa dituntun sama staf kita di sini dan kudanya kuda yang baik. Jadi nggak usah takut-takut kalau mau ijab itu misalnya hajat terkabul 10 miliar bulan ini itu sebagai naik kuda, amin amin, semua hajat saya terkabul, saya kaya raya, pasti itu dinaik selama naik kuda itu kalau nggak salah 6 putaran atau apa itu bisa banyak banget diucapkan di atas punggung kuda. Dan suatu keistimewaan itu hajat yang ada di dunia ini cuma satu kayaknya seperti Pak Haji ya. Cuma ada di RDAY yaitu hajat dan ijab kabul bersama mengucapkan hajat dan ijab kabul di atas punggung kuda. Jamnya waktunya jam berapa aja tuh Pak Haji Marko? Dari kalau nggak salah dari jam 10 sampai selesai nanti. Dan itu dikenakan apa? Kalau ingin ikut program itu dengan cara sedekah 100.000 untuk anak-anak yatim gitu. Itu salah satunya ya gitu. Jadi yakinin dengan adanya program ijab kabul di atas kuda itu ibu-ibu, bapak-bapak yakin segera terkabul dan apa yang diinginkan terkabul karena kuda itu terus terang ya hanya yang punya kuda itu biasanya untuk orang-orang kaya doang. Jadi kayak presiden, raja itu semuanya naik kuda, penaik kuda. Jadi sekalian ijab di sini dan kebetulan di RDAY ada kuda spesial untuk itu. Sama promosi buat besok. Oh iya, untuk besok. Besok ada acara itu ya. Ada acara apa Pak Haji Marko? Kayaknya sih acaranya pagi-pagi kita bangun dulu, mandi, siap-siap datang sini. Karena di sini itu ada acara pencerahan dan testimoni tetap pasti dari suku kita. Terus testimoni dari Mbak Nadia. Tahu kan keistimewaan Mbak Nadia apa aja kabulnya? Coba yang tahu apa aja? Mbak Nadia itu si Ratu Pinjol, si Ratu Kartu Kredit, yang udah terlampaui omsetnya, targetnya mencapai 1 triliun. Yang sesungguhnya dari kantor tuh hanya 480 miliar, tapi malah melebihi kan 1 miliar. Terlampaui. Banyakan yang pada nanya juga, itu selain Mbak Nadia apa Pak Hajinya ada? Iya pasti ada dong, pasti dong ada mentornya. Ada. Tanya jawab gratis. Gratis, boleh testimoni.
testimoni. Besok testimoni dapat hadiah. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Wah, siapa yang suka namanya hadiah dong? Makanya saya itu selalu ini CD di sini tuh siapa tahu siapa yang di tasnya ada celana dalam dapat hadiah 1 miliar. Oh, saya dapat. Jadi untuk sahabat semuanya, kalau besok gue datang, siap-siap pakai bra atau BH terbalik dan CD terbalik. Kalau bisa cipuknya juga pakai CD terbalik. Misalnya tahun-tahun yang lalu pernah Pak Haji, siapa yang bawa ini gitu. Gotunya orang rame-rame ke toilet dulu yang gak kaci ya. Itu curang ya, curang. Harus dikasih lihat langsung. Ya itu besok untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin hadir silahkan. Asalnya 1 pagi besok dari jam 7 sampai jam 8 itu acaranya pencerahan dari Pak Haji dan testimoni dari Mbak Nadia dan ada tanya jawab dan juga tentunya pasti ada hadiah dari Pak Haji. Yang testimoni. Yang testimoni. Oh, untuk yang testimoni. Oke, untuk sahabat semuanya. Kenapa? Maaf itu. Yang katanya hari Minggu 10 Muharram itu. Oh iya. Selanjut dengan karena itu kan hari Sabtu. Lanjut lagi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu. Itu lebaran anak yatim. Iya, setelah datang ke pencerahan maupun ke testimoni yang ada di kandang ini bisa langsung naik kuda, ijab kabul atas kuda, bisa langsung juga ngobrol sama si Bolong dan juga tentunya pasti bisa ijab kabul bersama anak-anak yatim kandang B. Karena di RDA itu ada 3 special thing, 3 special thing. Ada 3 yang spesial di RDA itu tentang anak yatimnya. Pertama, anak yatimnya itu anak yatim umroh. Jadi anak yatim pada umroh. Saya jadi merinding nih, karena jarang banget yang anak yatim tempat lain pada umroh. Tapi di RDA ada anak yatim umroh. 2, ada anak yatim tahajud yang tahajud aja. Maaf ya, kadang-kadang kita aja jarang malas untuk tahajud dan jarang tahajud. Apalagi ketika lagi naik tidur harus bangun. Tapi di sini sama Pak Haji sudah disiapkan dan diprogram untuk anak-anak tahajud dan ijab kabul bersama-sama anak yatim ketika tahajud. Terus itu, ada lagi anak yatim kurung ya? Ada lagi anak yatim yang sangat spesial, yaitu ketika anak yatim yang namanya anak yatim kurung. Yatim yang ketika sedang dalam kandungan mamahnya, papanya meninggal. Yang innalillahi dong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi papanya meninggal dan ketika lahir itu disebut anak yatim kurung. Dan kita memiliki 120 anak yatim di RDA itu anak yatim kurung, dan yang aktif ada 98 anak-anak yatim. Dan itu lucu-lucu banget, lucu-lucu banget. Kita ketika salaman mengusap kepalanya anak yatim, kita sangat luar biasa, seperti ada chemistry, seperti kita memiliki benang-benang merah antara hubungan kita, batin kita bersama anak yatim. Nah, itulah keistimewaan anak yatim yang ada di RDA. Pertama, anak yatim kurung, anak yatim tahajud dan umroh. Umroh itu berarti spesial yang udah umroh ya kan? Iya. Dan umroh itu juga menurut anak-anak, umroh itu biasanya bukan ambil yang ini pergi umroh, enggak. Biasanya ada satu syarat buat anak yatim itu, biasanya yang mau umroh itu panitia di sini atau pengasuh di sini udah tahu anak yang pinter-pinter, misalnya udah hafal baca Ar-Rahman, An-Naba, terus Yasin, Tabarok, Waqiah dan salawat lainnya. Itu yang diambil untuk salah satu tiket untuk bisa pergi dan ikut pergi bersama anaknya travel yang Pak Haji siapkan, yaitu travelnya travel Maktur, the best di Indonesia Pak Haji ya. Terus anak-anak itu pastinya juga dapat ikut pergi umroh bersama Maktur dan tentunya penuh berkah. Mungkin sahabat-sahabat sini juga ingin umroh bersama anak yatim, bisa hubungi Pak Haji atau panitia maupun informasi. So begitu aja dari kita berdua. Acara promosi besok pagi. Sekali lagi. Oh, ada pesan dari Susu katanya. Jadi besok buat sahabat semuanya yakin dan pasti bisa hadir di acara kita, yaitu acara pencerahan bersama Pak Haji Dwi Susanto, dan juga
testimoni dari Mbak Nadia. Dan itu gratis. Waktunya jam berapa? Waktunya dari jam 7 sampai jam 9. 2 jam saja. 2 jam saja. Tapi maaf, ini nggak live loh. Kita nggak live karena ini Mbak Nadia itu nggak mau, maksudnya ada sesuatu yang bikin rahasia. Karena ini adalah trik-trik untuk menghindari tagihan-tagihan daripada debt collector. Iya. Jadi dirahasiakan dan nggak boleh live. Jadi ibu-ibu nggak bisa kali ini, mohon maaf karena adanya acara spesial tidak bisa lihat di rumah sambil masak. Biasa kan sambil masak sambil nyuci ketika itu ngelihat di situ. Tapi kali ini kita nggak live. Jadi ibu dan bapak kalau bisa sempatkan besok untuk datang ke RWAY. Ya. Yang jauh mendekat, merapat. Gak usah tanya-tanya ke saya betul. Gak usah tanya-tanya gimana hasilnya Mbak Nadia. Iya gitu. Jadi untuk yang sahabat-sahabat yang bertanya silahkan tanyakan. Kalau bisa dicatat mau sekarang mau yang mau tanyain apa, pasti bisa tanyain ya. Jadi begitu aja dari kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.